Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tangannya diangkat Bapak Ibu. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap malam Rabu. Kali ini saya ketemu Bapak Ibu untuk yang keberapa kali, Bu? Sekian kali. Berapa Ibu? 4. Ya, berarti Ibu ingat saya. Ya. Keempat kali malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan magfirahnya, amin. Amin ya robbal alamin. Suara saya jelas, Pak? Ibu jelas? Jelas. Tema yang saya bawakan malam ini adalah orang yang mampu berbisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, idza ja'akal mautu intabahta. Apabila kematian itu datang kepada kita, idza ja'akal mautu intabahta. Apabila kematian itu datang kepadamu, intabahta, maka engkau baru tersadarkan. Waqta la yanfa'ukal intibahu. Kesadaran yang semacam itu la yanfa'uka, tidak akan berguna untukmu. Jadi ketika manusia didatangi kematian, baru manusia itu sadar bahwa betapa pentingnya dan berharganya hidup di dunia. Dan hidup di dunia itu sangatlah sebentar. Dan ternyata
sangatlah berharga. Dan kesadaran itu kebanyakan muncul ketika manusia didatangi kematian. Jadi kalau menurut kalimatnya itu, kematianlah yang datang kepada kita, bukan kita mencari mati. Ada orang bilang, kamu mencari mati ya? Pernah dengar Pak ada kalimat begitu? Itu salah besar. Jadi aslinya kematianlah yang datang kepada kita. Dan manusia akan tersadar ketika kematian itu datang. Quran menyebutnya kalla saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Kapan itu? Ketika kita dikubur. Bahwa hidup manusia di dunia itu betul-betul sangat menentukan. Dan kita saat ini adalah hidup di dunia. Nah, makanya jangan sia-siakan waktu. Karena hidup kita itu sangatlah terbatas, Pak. Ya, kita nggak tahu besok masih ada atau tidak ada. Betul, Pak? Entah Bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak duluan. Iya, betul Ibu. Kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Ya, makanya sangatlah berharga. Dan kebanyakan manusia itu tertutup kedudukan dirinya dengan Allah sebab 3 perkara. Itu Pak. Manusia jadi lupa, manusia jadi lalai sebab 3 perkara. Apa itu yang 3 perkara itu? Yang pertama adalah qad istaghaltum. Sungguh kalian sangat sibuk. Bijami'i ma la ta'kuluna. Dengan mengumpulkan sesuatu yang sesuatu itu tidak kalian makan. Kita makan berapa piring, Pak? 1 piring? 2 piring? Selesai, Pak. Nggak bisa berpiring-piring. Tapi waktu kita habis. Dalam 1 hari konsentrasi kita kepada perut. Qad istaghaltum. Sungguh kalian sibuk bijam'i ma la ta'kuluna. Kita sibuk mengumpulkan sesuatu yang sesuatu itu tidak kita makan. Kita boleh nggak kaya, Pak? Boleh? Ibu boleh kita kaya? Boleh cinta harta? Boleh. Tetapi tidak boleh hub. Cintanya berlebihan. Wailul likulli humazatil lumazah. Terus alladzi jama'a malan wa'addada. Orang yang senang mengumpulkan harta boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu wa'addada, menghitung-hitungnya. Kalau kita sering menghitung-hitung harta, muncul sifat bakhilnya. Di si anu sekian, si anu sekian, si anu sekian. Pernah ngitung begitu, Pak? Sering. Bapak pernah minjemin ke seseorang? Pernah. Ibu pernah minjemin ke seseorang? Pernah. Ingat nggak sampai hari ini jumlahnya? Kalau masih ingat, berarti hub, cinta. Bapak punya piutang kepada seseorang 5 juta. Besar apa kecil, Pak? Bisa besar, bisa kecil, Bu.
Begitu lewat di depan rumahnya, rumahnya lagi direhab. Ada bata, tumpukan bata merah, ada pasirnya, ada semennya. Bapak lewat, kira-kira mampir tuh. Mampir tuh. Bu, mampir tuh. Rumah yang lagi direhab tuh masih punya sangkutan sama bapak 5 juta. Lama nggak bayar-bayar. Begitu lewat di depan rumahnya ternyata lagi direhab. Anak tumpukan bata merah, tumpukan pasir, tumpukan semen. Bapak teh lewat, mampir tuh. Arek naon mampir. Mampir kita, ketok-ketok pintu, assalamualaikum. Penghuni rumahnya keluar, waalaikumsalam. Iya ngarehab pak, muhun bade ngarehab. Ari jeung aing kumaha urusanana. Nah, ada model begitu, ada. Mana orangnya pengen lihat? Hah? Mana? Biarin mereka pengen ngerehab rumahnya, biarin. Bisa tuh lah. Itu pak, kita itu sibuk. Qad istaghaltum bima bijam'i ma la ta'kuluna. Gitu. Kalau kita masih ingat dengan jumlahnya, itu tanda bahwa kita teh belum ikhlas. Gitu pak. Jadi kalau bapak ngutangin harus siap. Yang bayarin dia apa Allah? Pilih bu. Kalau bapak berani, ibu berani ngutangin, yang bayar Allah apa orang itu? Kayak berat ngomongnya. Beratnya bu. Kalau yang bayar Allah 1 kali 7 kali 100 bahkan yudha'ifu liman yasha. Percaya tuh pak, percaya tuh. Tuh kan nggak cocoknya apanya? Cocok tuh. Itu namanya kelas 2. Kalau kita masih di lantai 1 berat pak. Tapi Ustadz, hutang itu harus ditagih. Betul, itu lantai 1. Kalau kita sudah mulai naik lantai 2, mungkin itu rizki dia melalui kita. Saya coba ikhlas. Ketika ikhlas, Allah balas 1 kali 7 kali 100 yudha'ifu liman yasha. Setuju pak? Tuh kan nggak pada jawab. Berat Ustadz, eta mah bager teuing. Itu nyambung pak. La tagfalu zamanakum yadhi'u. Janganlah kalian melalaikan waktu kalian. Yadhi'u, dia akan segera habis. Itu pak. Waktu kita itu sebentar pak di dunia itu. Siapa yang mengatakan sebentar? Allah. Karena yang tahu Allah. Bu, di dunia sebentar apa lama? Lama apa sebentar? Sebentar. Asli sebentar pak. Sebatas umur kita. Itu. Ibu kalau disakiti terus sama siapa bu? Sabar tuh. Sabar tuh lama apa sebentar? Nah itu. Sabar itu sebentar ibu. Seumur kita. Gitu. Balik dayanya pak. Jadi
yang melalaikan kita itu yang pertama adalah kesibukan kita dengan mengumpulkan sesuatu yang tidak akan kita makan. Satu. Kemudian yang kedua, wa ta'maluna ma la tadrakuna. Kesibukan yang kedua itu sibuk dengan mengangan-angan sesuatu yang tidak akan pernah tercapai. Itu Pak. Mengangan-angan sesuatu yang tidak akan tercapai. Angan-angan sama cita-cita sama tuh Bu? Sama Bu, Pak? Angan-angan sama cita-cita? Beda. Kalau cita-cita itu muktarinan bil fi'li, dibarengi dengan perbuatan. Pengen jadi dokter, kuliahnya di mana? Di fakultas kedokteran, itu namanya cita-cita. Gitu. Penghasilannya sebulan hanya 1 juta, pengen punya rumah lantai 4. Kira-kira angan-angan apa cita-cita? Gantungkan cita-citamu setinggi, nah itu masuk cita-cita apa angan-angan Pak? Boleh nggak sih kita pengen punya rumah yang mewah? Boleh, boleh. Tapi jangan melalaikan waktu. Waktunya ngaji, ya Bu. Waktunya sholat, waktunya ngerumpi, entah. Itu. Ketika kita melalaikan, itu namanya angan-angan, Pak. Sesuatu keberhasilan, sesuatu keuntungan, kebahagiaan itu ada di sisi Allah. Dan semuanya adalah ghaib. Apa Pak? Ghaib, ghaib teh naon Pak? Ghaib teh tidak tampak. Ghaib itu tidak kelihatan. Keuntungan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan itu adalah ghaib. Dan adanya di sisi Allah. Adanya di sisi Allah. Tidak kelihatan itu penyebabnya ada 2. Bisa karena terhalang, bisa juga karena jauh. Sesuatu yang tidak bisa dilihat itu sebabnya ada 2. Bisa terhalang, ibu di belakang tembok, saya nggak bisa lihat karena terhalang. Bisa juga saking jauhnya. Saking jauhnya tidak bisa kelihatan. Pertanyaannya, bagaimana cara melihatnya? Bagaimana Pak? Sesuatu yang sangat jauh tidak kelihatan. Bagaimana cara melihatnya? Mendekat. Dan sesuatu itu ada di sisi Allah. Berarti mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Pak, ayo gimana cara mendekat kepada Allah Ibu? Ibu mau ke pasar Jumat sama suami, naik motor berdua, itu kira-kira setirnya ngadep kemana Bu? Ke pasar Jumat apa ke Cikampek? Lah iya. Jadi yang namanya menghadap, pertama kali yang dilakukan itu arahkan menuju apa yang mau dihadapkan. Gitu. Kalau menghadap ke utara, selatan kelihatan tidak? Kalau Bapak menghadap utara, selatan kelihatan? Tidak. Kalau Bapak menghadap ke barat, timur kelihatan? Tidak. Kalau Bapak menghadap Allah, selain Allah kelihatan tidak? Pak, nyambung gak saya ngomong? Ulangi deui.
Kalau menghadap utara berarti selatan kelihatan nggak Bu? Tidak. Kalau menghadap ke barat, timur kelihatan? Tidak. Kalau menghadap Allah, selain Allah kelihatan tidak? Tak eta Pak. Mulut kita bilang ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Katanya menghadap Allah, tapi selain Allah masih kelihatan. Pengen gak ibu hidupnya bahagia? Pengen gak bapak beruntung hidupnya? Selalu beruntung. Pengen Pak? Kebahagiaan, keberuntungan ada di sisi Allah. Dan itu gaib, tidak kelihatan. Bagaimana cara melihatnya? Dekati Allah. Sebelum mendekat, menghadap Allah dulu. Gitu. Bagaimana cara menghadapnya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kalau menghadap Allah, selain Allah tidak kelihatan. Tapi nyatanya begitu takbir semuanya kelihatan. Sampai kunci motor yang dicari-cari pas sholat kelihatan. Itu Pak, hebatnya setan. Ya. Kalau kita sudah bisa menghadap, bagaimana cara mendekatinya? Begitu Pak. Berarti kita harus mendekat. Tidak sembarang mendekat Bapak Ibu. Allah kasih kendaraan. Masih ingat Pak kendaraannya apa? Masih ingat? Takdir. Apa Bu? Takdir. Allah hadirkan takdir di hadapan kita. Apa itu takdir? Ketetapan Allah. Itu takdir Pak. Kendaraan. Tuh. Hadirkan takdir sebagai kendaraan. Sudah ada kendaraannya namanya takdir. Nah takdir itu ada dua. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Makanya kalau mau naiki takdir harus bisa nyetirnya. Tuh, setirnya itu ada belok kanan, belok kiri. Kalau ketemu yang cocok, bersyukur. Kalau ketemu yang nggak cocok, bersabar. Itu mengolah setir Pak. Ketemu yang cocok, tersenyum. Ketemu yang nggak cocok, manyun. Ya berarti nabrak Pak. Jadi diolah setirnya. Cocok syukur, nggak cocok sabar gitu. Allah takdirkan istri kita cocok tuh Pak. Yang keras cocok tuh, cocok syukur. Bu, suami cocok tuh Bu? Cocok apa enggak? Jujur. Nah, kalau enggak berarti sabar. Itu namanya nyetel setir Pak. Gitu. Kalau sudah bisa nyetel setir, nggak bisa nyetel setir doang, harus berjalan. Berjalan sesuai rencananya Allah. Mutaqallidan bil muwafaqah. Belajar mengikuti rencananya Allah tanpa komentar. Orang kita tuh dompleng. Bapak masih ingat, Ibu masih ingat penjelasan saya kemarin? Hidup di dunia itu dompleng Pak. Tahu dompleng Ibu? Nah, kita punya rencana Bapak? Pak, hidup punya rencana? Bu, kita punya rencana Bu? Punya. Allah punya rencana? Punya. Rencananya siapa yang berjalan di muka bumi? Rencananya Allah. Maka ikuti rencananya Allah tanpa komentar. Dulu saya pernah jelasin ke Bapak Ibu, nggak tahu ingat, nggak tahu enggak. Saya puter lagi.
Bapak ibu mau ke pasar Jumat tadi, nggak bawa kendaraan, ketemu temen bawa motor. Pak, kemana Pak? Ke Situ Bulet. Nah, ikut Pak, saya mau ke pasar Jumat. Nebeng di belakang. Begitu jalan, komentar. Iya, motor tahun berapa sih? Itu motor nggak enak begini, nggak pernah servis ya, gitu. Ban udah gundul masih dipakai aja, suaranya itu lo berisik. Tuh yang punya motor dengar berita seperti itu kesel apa seneng? Lah, dapain kita? Turunin Pak, turun sih ngoceh wae. Nah, itu diturunin kita di tengah jalan. Itu di dunia ini yang berjalan rencananya Allah, ikuti rencananya Allah. Hajat pengennya kita tuh terang jagatnya ya Pak ya, tamunya banyak. Begitu buka hari H, hujan lebat, petir, undangan gak pada datang. Cemberut yang hajat apa tersenyum? Lah itu rencananya Allah yang berjalan di muka bumi. Ibu teh pengen punya suami tuh ya ganteng, ya soleh, ya banyak duitnya, ya sehat, bener tebu. Dapatnya kebalikan. Ya sakit-sakitan, gak punya duit, ngadat-ngadatan. Yo, bisa nggak terima? Bisa itu Pak. Itu rencananya Allah. Udah bisa pegang setirnya, ikuti rencananya Allah, maka berjalanlah. Gitu. Bagaimana cara jalannya? Harus ada bensinnya Pak. Kalau nggak ada bensinnya nggak bakal bisa jalan tuh kendaraan. Apa bensinnya? Bensinnya itu abidan biintizoril faroh. Abidan bintizoril faroji. Apa itu? Ibadahnya sudah naik tingkat. Naik kemana? Naik sukarela. Ibadah kita sudah sukarela, itu bensinnya takdir. Tahu sukarela Pak? Ibu suka teh naon Bu? Suka itu seneng, rela? Rela jeung ikhlas beda. Beda. Aduh, masih salah wae. Rela itu ridho. Cuman orang Jawa ngomong ridho susah, jadi rela. Ramadan jadi ramlan. Ngomong Ramadan teh berat Pak, jadi ramlan. Ngomong ridho berat, jadi rela. Itu Pak. Jadi rela naon Bu? Ridho jeung ikhlas beda apa sama? Beda. Kalau ridho sikap orang yang menerima. Masih inget tuh? Lupa wae ibu mah. Kalau ikhlas sikap orang yang memberi, itu ikhlas. Ikhlas itu nanem. Ikhlas itu nol, murni, tidak pengen kelihatan, itu namanya ikhlas. Tahu pelok nggak Pak? Pelok Bu, pelok naon pelok Bu? Biji mangga namanya pelok. Kalau pelok dimasukkan ke tanah tidak kelihatan itu pelok, lama-lama tumbuh Pak. Itu ikhlas. Makanya ikhlas lawannya naon? Antonimnya naon? Ikhlas teh pengen kelihatan. Tadi ikhlas apa? Tidak pengen kelihatan. Berarti lawannya
Pengen kelihatan berarti apa? Kalau pengen kelihatan, ria. Orang yang ria seperti pelok disimpan di atas meja, lama-lama tumbuh apa busuk? Busuk. Makanya kita bisa dicirikan orang yang ikhlas itu hidupnya berkembang, Pak, bertumbuh. Itu orang ikhlas. Hidupnya bertumbuh, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Kalau orang yang ria hidupnya tambah merosot. Tadinya serba ada, terus lama-lama apa adanya. Itu. Nah sekarang tanya saya sama bapak sama ibu, sekarang ibu teh tambah tumbuh apa tambah merosot? Lah, stabil. Itu Pak, tambah merosot apa tambah jaya? Itu orang kalau ikhlas tumbuh hidupnya tambah jaya. Ibu tadinya nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Tapi kalau tadinya punya apa-apa terus nggak punya apa-apa, itu namanya ria. Jelas Bu? Jadi ikhlas teh naon? Ridho, masih wae ridho. Ikhlas itu nol, murni. Kalau ridho menerima, sikap orang yang menerima itu namanya ridho. Bapak kalau sholat ridho apa ikhlas? Bapak kalau sholat ridho apa ikhlas? Bu, ibu kalau sholat ridho apa ikhlas? Benar. Bapak habis sholat nih, ridho apa ikhlas? Ikhlas. Makanya usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillah. Berarti kalau bapak sakit ikhlas apa ridho? Kalau bapak sakit ikhlas apa ridho? Ridho, jangan ikhlas. Ya, bapak nengok orang sakit, gayanya tuh ngomong agamis. Mbak, yang ikhlas ya Mbak. Salah, kebalik. Yang bener yang ridho, karena itu pemberian Allah. Kenapa orang sakit? Dua kemungkinan. Yang pertama menghapus dosa. Yang kedua akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya kalau sakit itu harus ridho. Lagi dibersihkan oleh Allah, nggak usah minta sembuh. Tuh kan, masih belum lulus nggak jadi Ustadz Sugi teh. Nggak payu. Pak, saya udah ngomong loh Pak dari kemarin. Kalau kita sakit jangan sekali-kali minta sembuh. Loh. Rabbi anzilni munzalan mubarakaw wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Munzalan mubarakan itu artinya bisa Allah berikan kondisi yang berkah, bisa juga Allah berikan tempat yang berkah. Jadi ketika kita diposisikan sakit itu posisi berkah. Jangan sekali-kali minta sembuh. Lah, beneran Pak, itu Quran. Bapak nggak percaya? Lihat terus gimana Ustadz kalau sakit nggak boleh minta sembuh? Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Terus apa yang kita lakukan? Nah, dua hal yang dilakukan, bil ibadati wal kasabi,
bagusin ibadahnya, sempurnakan usahanya. Apa usahanya? Ya berobat. Nah iya, jangan minta sembuh, itu wilayahnya Allah. Pak, orang yang soleh itu tidak pernah mengharap doanya diterima. Innahum la yatlubuna. Orang soleh itu tidak pernah menuntut doa itu diterima. Kenapa? Tugas kita hanya berdoa. Ud'uni, kalian berdoalah, itu perintah bukan? Perintah. Ud'uni astajib lakumnya itu wilayahnya Allah, niscaya aku kabulkan, itu wilayah Allah. Kalau kita menjadi orang soleh, berdoa saja, jangan pernah mengharap doanya diterima, karena itu wilayah Allah. Pasti nggak cocok ya, itu Pak. Kita tahu batasan, ini tentang hamba, ini tentang Allah. Nyambung kan? Nyambung belum Bu? Lah terus gimana Ustadz? Makanya kalau doa jangan yang macem-macem. Doa itu cukup yang ada di Quran, yang gampang-gampang. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apal tuh? Udah itu aja. Jangan yang susah-susah. Kenapa gitu? Kita itu sudah diprogram oleh Allah. Kita itu seperti wayang Pak. Wayang itu tergantung dalang. Bisa nggak cepot ngalahin Arjuna? Bisa, terserah dalang. Itu Pak. Gitu. Makanya ngadu ke Allah boleh tuh? Nggak boleh. Curhat ke Allah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Allah sudah tahu. Yakin nggak? Innallaha sami'un alim. Allah tuh maha mendengar, Allah tuh maha melihat. Apa yang terjadi pada diri kita itu rencananya Allah. Kunaon sia teh cerita ke aing, itu nantinya. Saya teh udah tahu. Gitu. Itu nggak cocok tuh pasti. Nggak usah Pak. Terus gimana Ustadz? Berdoa saja. Ketika kita sakit punya duit berobat, kalau nggak punya duit air putih, bacain Fatihah. Itu bagian dari usaha. Karena yang menyembuhkan itu Allah Pak. Itu. Ngerti Pak? Kalau punya duit ya ke dokter. Kalau nggak punya duit tetap dituntut untuk bil kasabi, untuk usaha. Tapi nggak mesti cocok dengan obatnya. Banyak orang sakit masuk ke dokter, periksa ke dokter, obatnya belum habis, sembuh. Banyak tuh. Iya. Gitu Pak. Jadi yang penting ada usaha. Gitu. Apalagi tadi dikaitkan ketika kita sakit itu Allah sedang menghapus dosa-dosa. Allah menghukum kita di dunia karena perbuatan dosa kita. Gitu. Makanya yang paling enak itu sakit terus mati. Enak. Beneran Pak, masuk surga. So, Bapak perhatikan, orang yang sakitnya lama itu nggak sembuh-sembuh Pak. Bahkan yang nengoknya itu yang pada mati. Iya, itu sakitnya nggak sembuh-sembuh. Begitu meninggal, Bapak lihat mukanya bersih, karena dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Jadi mendingan mati. Bapak percaya nggak dengan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula? Akhirat lebih baik daripada dunia. Siapa yang ngomong? Allah yang lebih tahu. Ya,
Penyakit apapun di dunia kalau sudah masuk barjah sembuh, Pak. Sembuh. Nggak ada sisa gitu. Di sini diamputasi kakinya, nyampe barjah komplit. Enakan di sana. So, ada nggak yang balik deui? Ayah nu balik deui ayah. Lah ya iya, udah betah di sana. Ya Pak ya. Cocok tuh. Tuh ya, nggak cocok Bapak. Monggo tipayun jadi. Watak muluna mala tadrokuna. Banyak sibuk menghayal sesuatu yang tidak akan tercapai. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wabanauna watabnauna mala taskununa. Kalian sibuk membangun sesuatu yang tidak kalian tempati. Kalian sibuk membangun sesuatu yang kalian tidak akan ditempati. Makanya rumahnya megah-megah. Boleh, enggak boleh. Tapi ingat ketika membangun itu dengan harta yang baik. Tidak melupakan kewajiban gitu. Dulu saya pernah cerita ke ibu bapak. Ada orang bikin rumah 5 tahun belum beres, Pak. Bukan karena kehabisan duit. Material banyak, duitnya banyak. Tapi 5 tahun teh belum beres. Kenapa? Saking mewahnya itu rumah. Begitu 5 tahun setengah beres itu rumah. Baru dihuni sehari, tuan rumahnya meninggal. Itu tetangganya pinter. Akhirnya jandanya dinikahi. Berarti bikin rumah 5 tahun 5 bulan teh buat tetangga. Itu kira-kira pas begitu meninggal melihat istrinya kawin lagi kesel tuh. Sialan kan gitunya Pak ya. Itu Pak ya. Makanya jangan sibuk membangun sesuatu yang tidak akan kalian tempati. Dunia itu seperti pasar Pak. Ad-dunya suhun. Dunia teh seperti pasar. Pasar tuh ada berapa orang Bu di pasar Bu? Pak, di pasar ada berapa orang Pak? Ada 2. Ada 2, isinya pembeli dan penjual. Copet mah eta variasi. Eta ya, variasi Pak eta. Aslinya yang namanya pasar itu ada pembeli dan ada dan apa alat tukarnya? Uang. Begitu kita masuk akhirat, di sana pun ada pasar akhirat, Pak. Apa alat tukarnya? 2. Yang pertama adalah ketauhidan kita. Apa tauhid, Pak? Rela diatur oleh Allah. Yang kedua, keikhlasan kita. Ketika dua-duanya ada pada diri kita, kita punya bekal. Punya alat tukar untuk hidup di akhirat. Karena di akhirat itu mandiri. Kalau di dunia dijamin. Enak dijamin apa enak mandiri? Enak mandiri Pak. Di dunia itu dijamin. Sandang, pangan, papan, etate yang 3 itu dijamin oleh Allah. Karena kita tidak percaya dengan kemampuan Allah, akhirnya kita sibuk mencari 3 hal. Ya, 3 hal itu Pak. Sehingga di sini disebut yang 3 hal itu adalah hadza kullu hadza yahjubukum. Semua ini yang 3 itu sandang, pangan, papan, yahjubukum. Dia penutup kalian an maqami rabbikum azza wa jalla. Dia adalah penutup kalian dari
tempat Tuhan kalian. Harusnya ada di hati itu Allah, tetapi yang ada di hati yang tiga. Itu Pak. Ya, itu yang tiga itu. Sandang, pangan, papan. Sehingga sibuk kita adalah di hati di sini. Harusnya yang di sini itu Allah. Ya Pak ya. Makanya orang yang bisa menempatkan di sini adalah Allah, itulah orang yang mampu berbisik kepada Allah. Berbisik itu jauh apa dekat Pak? Dekat. Kalau jauh nggak bisa berbisik. Dengan dekat itulah kita mampu berbisik. Makanya sholat itu munajah. Apa munajah Pak? Berbisik. Munajatnya artinya berbisik. Bapak Ibu kalau sholat teriak-teriak apa berbisik? Itu namanya munajat. Cuman kita belum merasakan kedekatan dengan Allah. Itu. Makanya kita belajar dekat dengan Allah. Gimana caranya tadi? Pertama adalah menghadap. Bagaimana cara menghadap? Kalau kita menghadap Allah, berarti selain Allah tidak kelihatan. Kalau sudah benar menghadapnya, Allah kirim takdir. Cocok tidak cocok harus disetir. Cocok ya syukur, nggak cocok ya sabar. Ikuti rencananya Allah, berarti jalan menuju Allah. Karena yang terjadi di muka bumi itu bukan rencananya kita, tetapi rencananya Allah. Dikasih anak nakal itu rencananya Allah. Dikasih usaha gagal jeng gagal wae itu juga rencananya Allah. Yang tidak cocok berarti harus sabar. Robbi anzilni munzalan mubarakan. Bahwa kondisi apapun yang kita alami itulah kondisi yang penuh berkah. Terus berjalan ya, dengan cara didorong dengan bensinnya apa? Ibadahnya masuk ke tingkatan suka rela. Suka tenaon? Seneng. Seneng itulah yang membuat sesuatu yang jauh terasa dekat, sesuatu yang berat terasa ringan, sesuatu yang murah terasa mahal. Ya murah ya murah. Sesuatu yang murah terasa berharga. Sesuatu yang lama terasa sebentar. Itulah seneng. Ibu kalau ngaji lama apa sebentar? Beneran nih. Kalau lama terasa sebentar berarti seneng. Itu artinya tingkatannya sudah mulai suka rela. Bapak kalau sholat subuh terasa lama apa terasa sebentar? Beneran ya, padahal 2 rakaat kadang-kadang terasa lama. Nah itu berarti belum masuk tingkatan suka rela. Jadi kalau tingkatan suka rela, yang berat terasa ringan, yang lama terasa sebentar, yang jauh terasa dekat, yang murah terasa berharga. Itu namanya seneng. Berarti ibadah kita sudah nyampe tingkat senang, maka kendaraannya nyampe Pak. Begitu sampai ke Allah, maka Allah pun beri 3 hadiah. Nah itu Pak, 3 hadiahnya nanti. Ini sudah Isa, ya sudah Isa. Tadi berbisik sudah paham. Siapa yang bisa berbisik dengan Allah? Ketika kita bisa menghadap Allah dan bisa naik kendaraan yang Allah kirim dengan cara menyetir ke kanan dan ke kiri. Berarti ketemu yang cocok, bersyukur. Ketemu yang gak cocok, bersabar. Ikuti rencananya Allah, jangan ikut rencana kita. Karena rencana apapun hebatnya kita kalah dengan rencananya Allah. Kemudian ibadahnya tingkatkan menjadi ibadah yang suka rela. Cuman pemahaman kita sukarela itu ala kadarnya, itu yang salah Pak. Jadi sukarela itu bukan ala kadarnya. Sukarela itu seneng dan ridho. Ya, mudah-mudahan manfaat. Cukup hari ini, tetap semangat ya Pak ya.
Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Monggo, monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi kalau kita sakit, Betul. baiknya tidak mengharapkan sembuh. Nah, sekarang kalau kita berhadapan dengan saudara kita atau tetangga kita yang sedang sakit, apa kita boleh mendoakan segera sembuh atau wassalam saja? Salah satu kewajiban seorang mukmin adalah menengok orang sakit. Betul, Pak? Cuman pakai etika. Ketika kita menengok orang sakit, ada satu kalimat di kitab Fathur Rabbani yang namanya abror. Abror itu orang yang baik dan kebaikannya diterima oleh Allah. Siapa dia? Ketika dia punya waktu untuk menjenguk orang sakit dan meringankan biayanya. Jarang orang bisa begini, Pak. Bisa datang tapi nggak bawa apa-apa. Iya. Nggak datang, dia titip amplop. Belum abror. Yang disebut abror itu dua-duanya bisa hadir. Dirinya datang hadir untuk mendoakan dan bisa membantu. Itu yang disebut abror, Pak. Saudara Bapak hajat di Surabaya, bisa nggak datang dengan membantu saudaranya? Itulah abror. Dia hanya telepon, aku nggak bisa datang karena aku sibuk, tapi aku transfer. Itu belum abror, Pak. Nah, makanya kalau dengar saudara kita sakit, datang siapkan itu dana itu. Ketika kita belum siap, berarti kita belum diizinkan oleh Allah menjadi orang yang abror. Itu, Pak. Jangan gaya-gaya nyampe datang ke tempat yang sakit, naon anu dirasa. Iya. Terus yang sakit bilang nggak ada rasa apa-apa, orang datang ke sini nggak bawa apa-apa. Nah ya iya. Kalau bawa jeruk ya terasa manis atau asemnya, orang bawanya lenggang, kangkung. Itu belum abror. Mukmin itu harus abror. Begitu datang, bawa sesuatu yang mampu meringankan saudara kita yang lagi sakit. Ya, terus tadi pertanyaan harus bagaimana? Berdoa, Pak. Doakan dia seperti yang disarankan oleh Rasulullah. Tapi doa itu diperintah tidak? Diperintah. Kesembuhannya milik siapa? Milik Allah. Kalau matahari jam 10 itu condong ke timur, betul nggak, Pak? Matahari jam 10 itu condong ke timur. Boleh nggak kita mengadu kepada Allah? Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha hebat. Tolong jam 10 pagi ini matahari terbenam. Kira-kira diturutin nggak sama Allah? Allah punya kemampuan nggak? Punya, tapi Allah pun tidak melanggar tentang aturannya sendiri. Jadi ketika Allah sakitkan kita, nikmati. Ketika saudara kita yang sakit, cukup doakan. Ya, doakan. Dan ketika datang, ingat tadi yang dua, fisiknya datang dan bawa oleh syukur-syukur meringankan biayanya. Itu, Pak, itu namanya abror. Lah ya berat Ustaz jadi abror. Itulah pilihan Allah. Allah apa? Sempatkan waktunya dan sempatkan keuangannya. Itu, Pak, itulah abror. Mudah-mudahan kita tergolong orang seperti itu. Amin ya, Pak ya. Abror itu nggak mesti gede, Pak, nggak mesti. Ya, yang Allah nilai itu kesungguhannya. 2.000 dari 10.000 dengan 50.000 dari 1 juta, gedean mana, Pak? Ulangi deui. Lupa lagi materi yang dulu. 2.000 dari 10.000 dengan 50.000 dari 1 juta, gedean mana? Ya gedean 50.000. Ya, 2.000 cukup beli kerupuk. Bener tuh. Tapi dinilai oleh Allah 2.000 dari 10.000 berapa persen?
20%. 50.000 dari 1 juta berapa persen? Loh, gedean mana? Gedean 2.000. Itu nilai di sisi Allah. Disitulah keadilan Allah. Ketika saudara kita sakit, Bapak ngamplopin tuh. Iya, tergantung kemampuan kita. Loh, gitu Pak. Jadi jangan lenggang kangkung. Akhirnya besok ada yang sakit, nggak ada yang nengok Pak. Gara-gara ini. Enggak gitu Pak. Insya Allah Allah kasih kesempatan. Amin. Allahumma amin. Monggo barangkali itu Pak ya, cocok Pak. Nah. Ridho. Alhamdulillah, ibu, yang menjadi namanya, dan terakhir saya mau doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bersama Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bila saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.